Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kalesang. Kembali lagi dalam podcast Kalesang bersama saya Ica. Nah, Sobat Kalesang, hari ini saya sedang berada di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Ternate atau BPVP Ternate. Dan hari ini saya sudah bersama dengan Subkoordinator Bidang Produktivitas dan Pemantauan Pelatihan Vokasi, Pak Mukti Anjasyalo. Ya. Halo Pak. Halo. Apa kabar? Baik. Ya. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Iya, alhamdulillah. Nah, Sobat Kalesang, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol asik sedikit tentang bagaimana sih sinergitas dan kerjasamanya Balai Pelatihan Vokasi sendiri. Terus Pak, untuk mengawali podcast ini, mungkin Pak Anjas bisa sedikit jelaskan profilnya ke Sobat Kalesang di rumah sedikit. Ya. Jadi Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Ternate perpanjangan tangan dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang berada di Kelurahan Bastiong. Wilayah binaannya kita di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Ternate, wilayah binaan sampai ke Sulawesi Utara, Halmahera Barat, dan juga sampai ke Bulu Mongondo. Untuk itu pelatihan-pelatihan yang kita laksanakan di setiap saat, pada waktu sampai terakhir saat ini kita sudah pelatihan berbasis kompetensi angkatan kedua, dan juga akan laksanakan pelatihan-pelatihan mobile training unit dan juga pelatihan-pelatihan boarding dan juga kerjasama pelatihan dengan stakeholder eksternal. Jadi fokusnya pada pelatihan ya, Pak? Fokusnya pada pelatihan. Terus Pak Anjas berbicara tentang sinergitas dan kerjasama, seberapa penting sih kerjasama ini dilakukan, sepenting apa begitu? Iya, jadi kementerian kita lewat Balai Latihan Kerja itu setidaknya ada pelatihan-pelatihan berbasis kompetensi yang institusional, yang reguler di Balai Pelatihan Vokasi. Kemudian ada mobil training unit, pelatihan yang dilaksanakan di desa-desa, di kelurahan-kelurahan, kabupaten kota. Kemudian ada pelatihan boarding, pelatihan yang dari kabupaten kota yang jauh bisa datang ke balai untuk menginap dan mereka belajar di sini. Kemudian yang keempat itu tadi pelatihan berbasis kompetensi kerjasama pelatihan dengan mitra eksternal, stakeholder yang di luar. Di antaranya adalah SMK yang berada di kabupaten-kabupaten, mereka datang ke sini dan belajar di sini di berbagai jurusan, di antaranya IT, listrik, otomotif, dan seterusnya. Kalau lembaga-lembaga lain Pak, misalnya dinas apa begitu atau? Ya, untuk dinas-dinas dan lembaga pemerintah diantaranya adalah Kementerian Hukum HAM, lapas-lapas, dan kemudian ada perusahaan-perusahaan mitra diantaranya PT IWIP yang ada di Weda, kemudian NHM Gosowong di Halut, dan juga Wanatiara di Haul Sagu. Nah, untuk mitra-mitra pemerintah diantaranya banyak yang bisa saya sebutkan satu-satu karena kementerian kita meminta untuk laporan kemitraan di setiap waktu 3 bulan sampai 6 bulan sekali itu kita melaporkan yang namanya PNBP, yang pendapatan negara bukan pajak. Itu diantaranya adalah kerjasama dengan stakeholder mitra-mitra pemerintah. Seperti itu. Kalau tadi kan katakan ada juga sama IWIP ya Pak, sama IWIP sama juga Kemenkumham. Terus kerjasama seperti apa Pak kalau yang dilakukan BPVP ke Kemenkumham dan IWIP seperti itu? Dengan PT IWIP diantaranya kedatangan Ibu Menteri di tahun kemarin itu sudah ada kita nota kesamaan bersama dengan kementerian. Mereka kemarin sudah menghibahkan memberikan bantuan diantaranya di jurusan welding Trafolas yang sudah ada posisinya sudah ada di tempat di Balai Pelatihan Desa Vivi yang berada di sana. Kemudian paket-paket itu kita akan combine dengan pelatihan alat berat yang nantinya lulusan-lulusan kita di Belkaso Vivi nantinya itu akan diserap langsung oleh PT IWIP sebagai tenaga kerja. Sudah ada ikatan kerjasama kita dengan PT IWIP. Kemudian dengan lapas, Kementerian Hukum HAM itu sudah ada nota kesamaan juga. Di antaranya kita ada sharing, kemudian ada paket-paket kita yang kita akan mengajar di warga-warga binaan di sana. Sehingga nantinya ketika mereka keluar dari rumah tahanan, mereka sudah tidak ada lagi membuat hal-hal yang gitu ya. Jadi sudah ada. Jadi kalau misalnya kerja sama di lapas, orang-orang yang mantan narapidana itu mungkin sudah tidak khawatir lagi tentang dia mau kerja apa, karena kan sudah ada pembekalan sebelumnya dari BPVP ya Pak. Betul. Terus Pak,
selama dari tahun ke tahun ini bagaimana sih kinerja atau sinergitas yang sudah dilakukan BPPP sendiri? Iya, setiap tahun itu kita sebanyak-banyaknya dari moto kementerian sendiri, kemudian dari visi misi kementerian, itu kita harus membuka diri, jangan cuman memberikan pelatihan sehari-hari tahun demi tahun, pelatihan-pelatihan kita saja yang berbasis kompetensi yang free, tetapi kita juga harus out of the box, kita harus keluar untuk bagaimana mengenalkan balai latihan kerja di sekitar wilayah Ternate, kemudian sampai ke kabupaten kota dan juga ke Sulawesi Utara, sehingga pengembangan-pengembangan yang sisi lain diantaranya adalah pengetahuan teknologi tentang kurikulum, tentang dunia pembelajaran, itu kita harus tetap melihat pasar kerja, sehingga di mana apa yang kita ajarkan, materi-materi atau subunit kompetensi yang kita ajarkan itu sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Berarti secara tidak langsung BPPP sendiri melihat peluang, berarti secara tidak langsung BPPP sendiri melihat peluang pasar kerja ya Pak di luar sana. Iya, itu betul, karena apa yang teman-teman fungsional instruktur yang mengajar di tiap-tiap jurusan itu adalah melihat need. Ada kita punya program TNA, Trend Need Analysis, yang melihat kebutuhan pasar kerja atau melihat kebutuhan para pencari kerja. Sehingga sasaran yang apa yang kita latih, knowledge, skill, attitude, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang kita ajarkan dengan durasi waktu tertentu, itu ketika mereka lulus, mereka dapatkan 2 sertifikasi. Sertifikat berbasis kompetensi dari Balai, kemudian sertifikat kompetensi dari BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah, sertifikat itulah untuk bagaimana mereka bisa masuk ke dunia kerja dengan tidak mengurangi materi atau sub-sub komponen unit kompetensi, karena sebelum pelatihan kita sudah ada yang namanya need, kita analisa kebutuhan pasar. Ada juga kita punya forum-forum, forum skill development center, forum jejaring dengan dunia industri. Itu kita sudah punya forum-forum dengan stakeholder eksternal, diantaranya adalah perusahaan-perusahaan jasa, pertambangan, dan seterusnya. Nah, disitulah setiap tahun kita berkumpul, bagaimana kita membicarakan kebutuhan-kebutuhan pasar. Sehingga apa yang kita ajarkan di siswa pencari kerja, siswa pelatihan, itu muatannya adalah bisa bersentuhan langsung dengan apa yang mereka nanti kerja di dunia kerja. Baik, berarti secara tidak langsung BPPP bekerja sama dengan lembaga-lembaga, berarti sudah ada ya berarti disediakan, oh ini kuota kerjanya BPPP, dan sudah pasti lulusan BPPP pasti ke sana, misalnya jurusan pengelasan dan lain sebagainya. Betul, betul. Jadi apa yang kita ajarkan sudah tentu kebutuhan job deskripsi atau job desk di tiap bidang yang mereka ingin mencari tenaga kerja, itu sudah kita searah dengan apa yang mereka butuhkan. Tentang desain program, desain kurikulum, dan silabus. Terus Pak, selain pelatihan-pelatihan, sinergitas atau kerjasama apa saja yang dilakukan? Selain pelatihan berbasis kompetensi tadi ada 4 pelatihan, itu kita punya ada job fair, kita punya ada pameran dari Disnaker kabupaten kota, Disnaker provinsi kota. Itu yang adakan siswa-siswanya atau BPPP sendiri? BP sendiri, kemudian ada yang dilaksanakan Disnaker kota provinsi. Nah, itu kita membuka ruang ke luar, sehingga apa yang kita tunjukkan ke para masyarakat pencari kerja, inilah BLK yang melatih apa permesinannya, desainnya, itu kita bawa mengenalkan ke para masyarakat setempat. Di antaranya adalah program-program, kemudian hasil-hasil latihan seperti roti, kemudian yang sekarang anak-anak lagi tren sekarang roti-roti keju atau apa gitu ya. Itu ada jurusan-jurusan pariwisata yang mereka mendesain itu, sehingga pastri ya Pak, pastri jurusan jurusan pastri. Nah, itu banyak yang diminati, sehingga mereka anak-anak muda banyak yang meminati jurusan-jurusan itu. Oh, tadi kan yang job fair itu Pak, itu sudah berapa kali dilakukan? Itu job fair sampai tahun terakhir sebelum COVID itu setiap tahun ada dilaksanakan. Peminatnya banyak? Banyak. Ya, banyak para pencari kerja usia-usia produktif di wilayah Ternate dan sekitarnya itu. Kita langsung membuka pendaftaran di sana. Di sana juga ada industri-industri yang sebagai peserta pameran job fair, itu nanti mereka menerima lowongan kerja. Kemudian yang banyak itu kita membuka program-program pelatihan yang apa yang kita ajarkan nantinya, sehingga langsung kita buka pendaftaran manual, kemudian ada online, nantinya baru dipanggil untuk mengikuti pelatihan di balai.
Berarti semua lembaga yang menjalin kerjasama dengan BPPP hadir semua di Jupaya. Ya, betul. Dan siap menyerap semua tenaga kerja. Betul. Baik. Terus Pak, selama melakukan kerjasama di lembaga-lembaga, ada nggak sih kayak kendala-kendala, misalnya miskomunikasi atau seperti apa begitu, atau Ya, selama ini tidak ada kendala, cuman memang ada masalah-masalah tertentu yang tentunya kita tetap berjalan karena masalah-masalah itu diantaranya adalah jumlah paket kita tiap tahun yang kita anggarkan atau kita sajikan itu tidak sebanding dengan apa permintaan desa. Di antaranya adalah pelatihan mobility training unit atau MTU yang belajar di desa dengan durasi waktu 25 hari, 160 jam, dan seterusnya. Itu banyak desa-desa atau lembaga-lembaga ormas atau organisasi lain yang meminta paket pelatihan kita ajarkan di sana, cuman paket yang tersedia di setiap tahun itu terbatas. Nah, itu kendalanya di antaranya. Sehingga kita harus melihat, mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan mana yang lebih urgent, lebih penting di tiap desa. Yang kita laksanakan itu dia bertahap. Kalau tahun ini kita laksanakan di daerah ini, mungkin tahun paketnya terbatas, di tahun depan kita akan menyediakan paket-paket. Sejauh ini desa-desa membuka diri semua untuk BPPP melakukan itu semua. Desa-desa sudah hampir seluruh sampai ke yang terjauh di Kabupaten Sula itu sudah ada link dengan kita, sudah mengenal kita. Tiap tahun mereka meminta paket-paket yang mereka butuhkan di desa-desa mereka. Baik. Nah, Pak, terus output yang diharapkan dari kerjasama itu sendiri seperti apa? Ya, hasil yang kita lakukan itu adalah terakhir dari muara dari pelatihan bebas kompetensi, entah itu kerjasama, pelatihan yang ada di balai, itu luarannya hasilnya adalah penempatan kerja. Di mana setiap paket 16 orang yang kita latih, itu pada akhirnya kita akan melaporkan, mengidentifikasi, melihat kira-kira si anak ini sudah bekerja di mana dan sudah hidup layak untuk mensejahterakan hidup keluarga dan masyarakat sekitar. Itu adalah muara daripada rangkaian pelatihan. Jadi terakhir itu mereka dengan serap ilmu, dengan serap knowledge dan skill, apakah mereka sudah bekerja atau tidak, itu adalah hasil yang kita perhatikan. Sehingga apa yang kita latih 16 orang, minimal dia sudah bekerja berapa orang, itu kita harus ketahui di tiap tempat sekitar wilayah-wilayah tempat tinggal mereka. Berarti setiap tahunnya diupdate terus tuh data-data ini. Data-data kayak misalnya kalau di kampus-kampus kan ada treasure study yang melacak, ini yang sudah bekerja berapa persen, yang belum bekerja berapa persen. Seperti itu juga ya Pak? Betul. Ada kita punya tim yang melihat itu. Supervisi, kemudian ada monitor, ada kita punya grup-grup, tiap jurusan itu punya grup. Ketika mereka sudah bekerja, mereka akan laporkan tim di pendaftaran di bagian kios siap kerja. Di situ melihat bagaimana komposisi alumni yang sudah bekerja di mana. Mereka akan rekap dan melaporkan ke kementerian di Jakarta. Terus Pak, ini penasaran, yang di Bolaang Mongondo itu perpanjangan tangan dari BPPP Ternate sendiri? Betul. Nah, ada namanya berarti training atau tutor-tutornya, instrukturnya semua dari Ternate atau bagaimana Pak? Itu di sampai ke Bolaang Mongondo itu ada namanya BLK komunitas. BLK komunitas itu dibangun oleh kementerian lewat ide cemerlang daripada petinggi kita di sana, sehingga di tiap daerah, di antaranya Ternate dan beberapa kabupaten itu sudah ada BLK komunitas. BLK itu di satu jurusan ada umpamanya pertanian, satu jurusan lagi BLK komunitas yang ada di Bolaang Mongondo umpamanya ada tentang otomotif, motor gitu. Jadi satu jurusan di sana ada pimpinan yayasan, ketuanya, kemudian ada instrukturnya di sana yang sudah dilisensi, kemudian nanti paket-paket itu dari kita, dari kementerian maupun dari BLK. Tapi monitoringnya dari sini juga? Monitoring dari binaan kita, dari Balai Ternate. Baik, berarti sudah sampai jauh juga ya Pak, sampai di Sulawesi Utara. Nah, terus Pak, ini kan BPPP sendiri dilihat kinerjanya cukup untuk memangkas angka-angka pengangguran. Nah, apakah BPPP sendiri kerjasamanya sudah sampai luar negeri atau belum? Untuk sementara sampai ke luar negeri untuk kita belum, tetapi untuk mungkin balai-balai besar seperti di Bekasi, di Bandung dan di Semarang, balai-balai besar itu sudah sampai ke luar negeri, karena ada balai kita yang di CVS Bekasi itu dia melatih tenaga kerja dalam negeri dan luar negeri. Ada balai besar kita di Bekasi, di Jakarta, itu mereka sudah sampai kerjasama dengan Jepang, Jepang, kemudian sampai ke Arab dan sebagainya. Itu sementara kita balai di Ternate, kita masih tahap
dari masih kita menunggu arahan dari Jakarta. Ada juga pengiriman tenaga yang keluar negeri seperti Jepang. Itu terakhir COVID itu sudah kita ditangguhkan. Yang sebelumnya itu kita diberikan kuota untuk mengirimkan para pencari kerja ke Jepang. Ada. Berarti kalau yang dari alumni itu yang untuk ke luar negeri kebanyakan jurusan apa saja Pak? Jurusan dia banyak di dunia besi, apa namanya, di kejuruan bubut, kemudian mekanik, mesin produksi. Itu di sana kan ditempatkan di beberapa kota besar, di Sakura, di Tokyo. Itu ditempatkan di pabrik-pabrik seperti pembuatan baut dan seterusnya. Nah, itu jurusan-jurusan itu yang mereka butuhkan. Baik. Jadi kalau di total jumlah lembaga yang sudah bekerja sama dengan BPPP Ternate itu sudah berapa banyak Pak? Sampai terakhir kemarin kita kalau mitra kita yang kerjasama itu lebih daripada 60 lembaga pemerintah maupun swasta. Di antaranya dunia tambang, jasa, kemudian lembaga-lembaga instansi pemerintah, universitas. Sudah termasuk desa-desa juga? Sudah termasuk, itu udah capaian sekitar mencapai hampir 100 kalau ditambah dengan keseluruhan desa-desa dan seterusnya. Seperti itu. Ada ini enggak Pak? Ada rencana untuk kerjasama dengan lembaga-lembaga lain lagi atau tidak? Iya. Dalam waktu dekat ini kita kemarin sudah kita tanda tangan perpanjangan yang ada untuk kesamaan yang sudah expire. Itu kita kemarin barusan dengan Pak Kepala Balai, Pak Abdul Aziz, sudah tanda tangan seremoni dengan perpanjangan dengan lapas Halsel, Kabupaten Halsel. Lapas Halsel sudah tanda tangan kemarin dengan pimpinannya. Ya, kabarnya baru tanda tangan MOU kemarin. Betul. Nanti di waktu dekat kita akan kerjasama tanda tangan juga dengan, diantaranya adalah dengan Brimob, dengan Makobrimob, kemudian ada dengan yayasan-yayasan, kemudian ada juga perusahaan-perusahaan baru yang nikel, yang mining, yang dia membuka sahamnya di daerah sekitar Haltim. Itu ada beberapa perusahaan yang nanti kita akan sementara saling berkoordinasi. Nanti di waktu dekat kita akan bermitra dan penandatanganan nota kesepahaman itu. Itu tadi kalau Makobrimob itu pelatihannya apa saja Pak yang nanti yang direncanakan di sana? Di waktu dekat ini mereka meminta kita mengajarkan di kejuruan otomotif mobil, sehingga mereka punya bengkel-bengkel, punya mobil-mobil kendaraan transportasi yang bisa mereka perbaikan sendiri. Jadi mereka dari pihak mereka meminta kita untuk melatih, mengajarkan dalam waktu dekat ini. Kita ngambil pola MTU, mobil training unit, nanti kita ajarkan mereka bagaimana tentang kendaraan ringan, pembakaran bensin dan diesel. Baik. Ada teman? Sudah. Baik Pak, terima kasih untuk waktunya. Terakhir nih, harapannya Pak Anja sendiri untuk BPPP Ternate sendiri ke depannya seperti apa? Ya, harapan kita sesuai dengan visi misi kita, bagaimana meluaskan sayap kita ke dunia luar sehingga banyak masyarakat, para pencari kerja yang mengenal lebih jauh tentang BLK, dan mereka bisa berbondong-bondong ke sini untuk mendapatkan pelatihan, mendapatkan ilmu, keterampilan, dan juga sertifikat kompetensi yang mereka miliki, sehingga para penganggur usia-usia produktif di wilayah Ternate dan sekitarnya, mereka bisa mengisi kekosongan-kosongan di mana perusahaan-perusahaan itu, sehingga bisa menekan angka pengangguran dan kemiskinan di wilayah Ternate dan sekitarnya. Terima kasih Pak atas waktunya hari ini. Buat Kalesang di rumah juga jangan lupa follow Instagramnya Kalesang Official, TikTok juga Kalesang Official. Jangan lupa mampir di YouTube-nya Kalesang TV, dan juga jangan lupa update berita terbaru di kalesang.id. Sampai bertemu di podcast-podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih.